Selamat datang. Selamat nanti apa yang memang diharapkan, mudah-mudahan nanti ada di sini. Itu saja sampai nanti di akhir pertemuan kita. Dan selamat datang juga perwakilan ini Pak Chandra dari Inopis. Peluang organik cukup menjanjikan karena kami di Sulawesi Tengah ini kan Kang, dekat sama IKN gitu. Ada tantangan tersendiri kami dekat-dekat ini karena IKN sudah mau dibuka, sementara Palu ini salah satu daerah yang menjadi pemasok utama untuk IKN nantinya, terutama untuk komoditi hortikultura. Kebun Arista Montana. Untuk itu kita di sini tadi sudah dikatakan Pak J, kita usaha pertanian organik, yang mana pertanian organik itu untuk mensupport kegiatan konservasi. Nah itu seperti itu. Jadi tentunya kalau budidaya sebetulnya semua udah pasti apalah gitu. Kita mesti menyiapkan nomor satu tempat. Nah, kalau dulu kan mencari tempat itu kan identik dengan ketinggian tempat, terus suhu udara, penyinaran, terus ketersediaan air, kan seperti itu. Nah, ternyata ya itu benar karena teorinya atau wawasannya hanya sebatas itu. Nah, sebenarnya itu lebih luas lagi ada sebetulnya, bukan seperti itu. Jadi untuk bisa membuat atau memproduksi satu produk itu harus disiapkan sekian banyak faktor, yang mana faktor itu semuanya dibutuhkan. Kalau ada beberapa faktor yang tertinggal, itu pastinya ya identik produksinya pasti belum sesuai, jadi belum optimal. Misalkan kalau dikasih angka itu produksi yang optimal itu 100, kalau misalkan kita hanya bisa penuhi syarat hidup komoditi tersebut, ya kita berapa yang kita penuhi. Kalau kita yang penuhi 50%-nya, ya berarti hasil kita itu baru mencapai 50%-nya. Hanya sederhana seperti itu sebenarnya. Jadi tidak sampai berdele-dele. Dan di budidaya atau di pertanian organik ini sebetulnya banyak kita menggunakan ya, jadi artinya mengoptimalisasi tentunya alam yang ada sekitarnya. Padahal kita butuh bambunya sendiri, butuh airnya, butuh klimatologi dari bambu itu sendiri. Termasuk ingat, bambu itu penyerap radiasi terhebat seluruh dunia ini. Nah itu belum ada yang lainnya selain bambu. Mungkin suatu saat ada, tapi sementara ini baru bambu dan sejenisnya ya, tentunya itu tanaman yang sejenisnya. Nah itu setelah tadi air sudah kita dapatkan. Tentunya bukan hanya dapatkan air, bukan pokoknya ada air Pak Sus, tidak bisa seperti itu. Nah air tentunya ada kualitas air. Walaupun sudah jelas dari sana kok Pak Sus itu, tapi enggak, tetap kita akan ambil sesuai dengan yang kita butuhkan.
contoh kami di Sulawesi Tengah juga ada beberapa komoditi yang ternyata kita coba terapkan di Sulawesi Tengah Ya. dengan hanya berdasarkan beberapa data kecocokan yang ada di tempat pengambilan, ternyata nggak bisa Ya. tumbuh. Itu yang pertama dari saya mungkin sampaikan. Yang kedua, saya tertarik bahwa ternyata teman-teman di Arista Montana ini menjadikan pertanian organik ini hanya sebagai penopang untuk konservasi tadi. Iya. Sementara, minta maaf ini Pak Iya. Sus, kami datangnya dengan pertanyaan yang mungkin agak Monggo. melenceng karena Monggo. orientasinya adalah orientasi kami yang kami bina petani Pak. Iya. Petani. Jadi kalau sudah petani berarti orientasinya Iya. keuntungan Iya. pasar. Kami sudah ada bina beberapa Ya, kelompok-kelompok tani. Dipotong. Kita pun ya sama Pak. Iya. Kalau enggak makannya gimana ini? Siap, Ongkosnya gimana kan gitu loh. siap. Ya sama. Ya, tapi maksudnya cita-cita dari teman-teman Arista Montana ini lebih mulia lah. Iya. Karena bicara konservasi. Pertanyaan, Ya kita memang mulia. Tanaman. Nah itu kira-kira ya. Nah itu setelah tanam biasa di sana ada macam-macam tadi. Itu ada yang nanti numbuhnya tinggi, ada yang numbuhnya jalar, ada yang numbuhnya hanya beberapa minggu, ada yang numbuhnya berbulan-bulan. Nah seperti itu. Ada yang diambil itu umbinya, ada yang diambil batangnya, ada yang diambil daunnya, ada yang diambil bunganya, ada yang diambil bijinya atau buahnya. Nah sampai seperti itu. Ya, jadi kita itu kategorinya seperti itu. Jadi nanti macam-macam. Maka sederhana, gampang dari mana gitu kan? Tapi kalau sulit Pak Sul, sulit dari mana juga? Nah gitu loh. Nah itu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah setelah itu ada namanya perawatan tanaman. Tentunya pupuk susulan kalau dibutuhkan, ya kan? Perlindungan tanaman kalau dibutuhkan. Penyiraman kalau dibutuhkan, pokoknya semua kalau dibutuhkan, kalau tidak nggak usah. Nah gitu kan, kalau tidak nggak usah. Nah gitu ya, kalau nanti butuh makan pasti dikasih makan, kalau tidak nggak akan. Nah gitu ya, gitu apabila dibutuhkan. Nah apa saja itu biasanya kita yang pakai itu nanti ada pupuk padat, ada pupuk cair. Yang paling banyak nanti biasanya pupuk cair. Pupuk cair salah satunya terbuat nanti dari urin kelinci. Nah itu salah satunya, tapi tidak semua. Itu ada yang hanya dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Banyak dan berapa kali. Nah, ini berapa kilo menghasilkan, kita potong seminggu lagi, 2 minggu lagi, potong lagi. Berapa banyak hasil yang kita bisa nikmatin atau kita ambil, seperti itu loh. Asap cair. Itu untuk repellent beberapa serangga.
serangga tidak suka itu, Pak. Nah, terutama yang sejenis kumbang-kumbangan. Nah, itu salah satunya untuk perlindungan tanaman. Nah, nanti ada penjelasan perlindungan tanaman sambil duduk, kalau sambil berdiri kita agak pegel nanti ya gitu. Lindunginya pakai sungkup. Cuman artinya kalau memang curah hujannya tinggi, kita juga ada pengukuran curah hujan setiap saat itu ada. Kita klimatologi di sini kita rekod terus, kita catatin terus. Tanaman wortelnya sudah segede gitu, kita sudah nyusul lagi ada tanaman jagung, ada tanaman yang lain-lain. Seperti itu terus gitu. Maka kayak gak beraturan semua kan gitu, tapi sesungguhnya beraturan banget. Kalau kita berikan berarti kan selesai, masih berbuah. Nah, gitu. Kenapa tidak diperbanyak? Sudah perbanyak, kita nanam terus. Saya itu hampir tiap hari minimal 10 itu mesti nanam. 10 pohon mesti nanam. Tiap hari, iya. Saya baru pribadi, belum yang teman-teman. Sini tuh nanam terus.